Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya di IAS Channel. Kali ini kita akan belajar dari suatu peristiwa penting ya. Ini menyangkut nilai-nilai akademik. Pada tanggal 25 Januari yang lalu, saya bacakan saja dari Detik News ya sumbernya. Tanggal 25 Januari 2021 pukul 19.17 WIB. Judulnya, Rektor USU terpilih tetap dilantik Kemendikbud ya. Menyatakan Kemendikbud Week 2 self plagiarisme itu tidak ada. Nah, ini memang terkait dengan kasus yang menimpa rektor terpilih USU sejak tahun lalu ya, akhir tahun lalu, tepatnya itu beredar, yang saya baca itu sekitar bulan Desember, yang disimpulkan oleh rektor USU bahwa terjadi self plagiarisme yang dilakukan oleh rektor USU terpilih pada waktu itu ya. Baik, saya bacakan saja dulu berita tanggal 25 Januari 2021 ini. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan surat yang menyatakan Rektor Universitas Sumatera Utara atau USU terpilih Murianto Amin tetap dilantik. Pelantikannya rencananya digelar tanggal 28 Januari 2021. Detik News mengutip pernyataan Ainun Naim ya. Isinya begini, ya tetap dilanjutkan. Iya, jadi yaitu surat memang betul dari kementerian. Dari saya yang tanda tangan, kata Sekjen Kemendikbud Ainun Naim saat dimintai konfirmasi soal surat pelantikan Rektor USU Senin 25 Januari 2021. Surat nomor 4607 MPK A /RHS KV 2021 itu ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat USU. Surat tersebut menyatakan pelantikan Rektor USU 2021-2026 tetap dilaksanakan pada 20 Januari 2021 di Jakarta. Ainun juga buka suara soal SK yang ditekan Rektor USU saat ini, Runtung Sitefu, yang menyatakan Murianto melakukan plagiat diri sendiri atau self plagiarism. Menurutnya, tak ada aturan soal self plagiarism di Indonesia, bahkan dunia. Nah, kemudian bisa saya jelaskan begini, itu kan ada tuduhan self plagiarisme ya. Dalam peraturan kita self plagiarisme nggak ada. Yang namanya plagiarisme kalau mengambil karya orang lain. Kalau karya sendiri bukan plagiarisme. Praktik di dunia internasional juga begitu. Nggak ada self plagiarisme itu. Kata self plagiarisme itu di dalam berbagai asosiasi peneliti juga nggak ada. Adanya plagiat atau mengambil karya orang lain. Benarkah demikian? Nanti kita akan lihat. Di sini juga disebutkan di Permendikbud nomor 17 tahun 2010 itu jelas didefinisikan yang namanya plagiarisme itu. Kalau mengambil karya orang lain, kalau karya sendiri ya bukan. Nah, sahabat pembelajar, kita akan lihat di bagaimana Permendikbud nomor
17 ya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Ini juga salah ejaannya ya. Kita melihat saja di sini. Nah, yang dimaksud dengan plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi rupanya inilah yang dijadikan acuan penetapan atau keluarnya surat Kemendikbud yang tadi disebutkan di Detikcom ya. Jadi memang yang dimaksud dengan plagiat itu adalah mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain, tapi diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dan memang sejauh yang saya baca di di Permendiknas ini yang nomor 17 2010 ini memang tidak ada secara eksplisit menyebutkan tentang jenis plagiarisme. Hanya menyebutkan yang namanya plagiat itu adalah yang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain, baik disengaja atau tidak sengaja, memang ada tidak menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi karya ilmiah orang lain, pihak lain, bukan karya ilmiah sendiri. Ini mungkin menjadi acuan dari terbitnya surat tersebut. Ya. Oke, kita melihat dari sisi lain. Benarkah pernyataan bahwa di belahan dunia lain tidak mempermasalahkan plagiarism, self-plagiarism ini? Tidak menyebutkan adanya self-plagiarism, ya, tidak membahas itu. Kita lihat, kita bacakan sebuah tulisan laporan dari Kumparan 19 Desember 2020 ya. Membedah self-plagiarism, isu yang menerpa rektor terpilih USU, diterbit 19 Desember yang lalu, tahun lalu ya. Oke, pembukanya menyebutkan tentang kasus yang menimpa Murianto Amin sebagai rektor terpilih USU ya, rektor baru yang terpilih. Nah, kita lihat di sini, Joner Hasugian menyatakan, Joner Hasugian itu adalah tim yang mengkaji tentang kasus ini ya, yang ditunjuk oleh rektor USU di Universitas Sumatera Utara. Pernyataannya, jadi ada satu karya terbit beberapa kali di 3 jurnal yang berbeda. Kita telusuri ke belakang, ada jurnal yang pernah terbit dalam bahasa Indonesia. Itu yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan terbit lagi. Jadi pernyataannya tanggal 18 bulan 12. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan adanya kasus self-plagiarism yang menimpa Murianto Amin ini adalah karyanya sendiri yang dalam bahasa Indonesia yang saya tangkap, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, lalu diterbitkan lagi di jurnal yang berbeda. Bahkan kalau menurut Joner Hasugian itu
di 3 jurnal yang berbeda, seperti itu. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Apakah memang tidak ada yang istilah namanya self plagiarism itu? Langsung saja. Ada 4 tipe plagiarisme. Secara historis, kata plagiarisme berakar dari bahasa Latin plagiarius, yang artinya penculik. Sementara pada abad ke-17, kata plagiari merujuk pada penculik atau penculikan, pencurian atau pencurian ide. Masyarakat kemudian memahami plagiarisme sebagai upaya mengakui karya orang lain sebagai milik pribadi, khususnya menjiplak sepenuhnya karya orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil jerih payah sendiri. Meski demikian, plagiarisme ternyata memiliki definisi yang lebih luas dari itu. Menurut Bowdoin University, ada 4 tipe plagiarisme dalam dunia akademik yang tidak dapat ditolerir, yakni direct plagiarism, mosaic plagiarism, accidental plagiarism, dan self plagiarism. Pertama, direct plagiarism atau plagiarisme langsung merupakan tindak plagiarisme yang lazim dipahami masyarakat. Di sini seseorang benar-benar mengambil karya orang lain dan mengakuinya. Contohnya aksi copy paste atau kopas tulisan orang lain mentah-mentah. Misalnya, itu merupakan direct plagiarism. Yang kedua, mosaic plagiarism atau plagiarisme tambahan. Terjadi pada saat seseorang meminjam frase dari suatu sumber tulisan tanpa menggunakan tanda kutip, atau maksudnya tanda tanpa menyebutkan sumbernya ya. Selain itu, seseorang yang mencari-cari sinonim terhadap bahasa penulis asli dengan tetap mempertahankan struktur umum tulisan penulis asli juga dapat disebut sebagai mosaic plagiarism. Kita sering mengubah kata dengan menggunakan sinonimnya, mengganti frasanya ya. Ini yang sering terjadi untuk mengurangi similaritas ya, pengujian similaritas atau similarity test yang digunakan lazimnya di dunia akademis selama ini ya, menggunakan aplikasi ya, jadi frasanya diubah dengan sinonimnya. Ternyata itu juga termasuk mosaic plagiarism. Ketiga, accidental plagiarism atau plagiarisme tidak sengaja. Ini bisa terjadi saat seseorang lalai mengutip sumber atau secara tidak sengaja mengubah sumber tulisan dengan menggunakan kata-kata, kelompok kata, atau struktur kalimat yang serupa tanpa atribusi. Keempat, self plagiarism atau plagiarisme diri sendiri terjadi saat seseorang menyerahkan satu karya akademik ke dua institusi yang berbeda. Selain itu, mengutip sebagian karya yang pernah dibuat ke institusi lain tanpa mencantumkan sumber karya sebelumnya juga termasuk self plagiarism. Nah, jadi kalau kita melihat jenis plagiarisme sendiri, itu ternyata ada multi tafsir. Jadi plagiat itu bisa tadi dikembangkan atau diterjemahkan dalam bentuk ada 4 macam plagiarisme ya. Dilema self plagiarism. Nah, tentang self plagiarism ya. Gagasan tentang bahaya self plagiarism disebarkan oleh Committee on Publication Ethics. Organisasi non-profit yang berdiri tahun 1997 itu berkomitmen untuk mendefinisikan etika akademik untuk ilmuwan, penerbit hingga kampus. Kini ada lebih dari 11.500 jurnal ilmiah yang berjanji untuk menegakkan standar yang ditetapkan oleh COPE tadi, COPE. Jadi dihubungkan dengan pernyataan Ainun Naim bahwa di dunia lain pun tidak mendefinisikan dengan jelas, kemudian tidak ada asosiasi yang mengatur dan sebagainya. Dan ternyata ada ini Committee on Publication Ethics
ya, yang sejak 1997 telah berkomitmen untuk mendefinisikan etika akademik ini. Dalam situs resminya publicationethics.org, Kope mewanti-wanti penulis yang ingin mengirim karya ilmiahnya ke jurnal ilmiah. Disebutkan bahwa penulis mesti terus terang tentang tema-tema yang pernah ditulis dalam tulisan yang disubmit. Nah, saya hanya sampai di situ. Panjang lagi, intinya sebenarnya memang dari sejumlah yang saya pernah baca, memang self plagiarism itu memang debatable, ya. Jadi belum ada konsistensi atau inkonsisten baik pengakuan terhadap definisinya maupun penerapannya bagaimana, ya. Dan terutama di dalam Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 memang tidak dijelaskan tentang self plagiarism. Jadi memang masih debatable, ya. Dalam arti ya memang ada perlu perkembangan lebih lanjut, lebih untuk mendefinisikan ulang tentang self plagiarism itu sendiri. Jadi belajar dari kasus ini mestinya pihak kementerian melakukan upaya-upaya perbaikan atau revisi terhadap peraturan menteri yang tahun 2010 itu tadi. Jadi dengan berkaca dari kasus ini sehingga ada kepastian hukum bagi setiap orang, ya. Oke, apapun hasilnya ini memang kembali kepada pihak Rektorat USU maupun kementerian yang pada akhirnya memang diputuskan oleh kementerian bahwa akan tetap dilantik Rektor USU terpilih per 28 Januari ini. Baik, itu sahabat pembelajar informasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga ini menjadi bahan pelajaran buat kita juga. Kita tetap hati-hati di dalam menulis karya ilmiah, ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya plagiarisme di lingkungan kita. Semangat belajar, learning, doing, and playing. Belajar merdeka, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.